front, right, left. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Suara saya kedengeran ya? Oke, kita akan mulai aja. Tunggu sebentar. Oke, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bisa mulai aja untuk materinya. Mohon maaf ya, tadi saya sempat telat karena saya kan kerja di kantor juga ya, ngajar juga paginya sampai sore. Kalau saya nggak pulang kemalaman nanti takutnya. Kita akan lanjut lagi ya untuk materinya di sini. Kita bahas step function yang belum kelar ya. Itu kan kita udah bahas map. Sekarang kita akan bahas use case ya. Jadi dia kan sebelumnya kita bahas terkait tentang beberapa tipe step-nya ya. Ada yang choice, ada yang paralel ya, ada yang task ya. Kita harus tahu ya perbedaannya apa dan kapan digunakan. Nah, nanti di step function ini ada beberapa tipe ya. Maksudnya di step function ada dua jenis workflow, yang satu standar, yang satunya express ya. Bedanya apa? Kalau express itu dia throughput-nya tinggi banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia invocation rate-nya bisa sampai 100.000 per second ya. Tapi kalau standar itu cuma 2.000 per second aja. Jadi kalau dari sisi performance express bagus. Tapi kita lihat di sini durasinya bisa dibilang cepat banget ya. Kalau misalkan express itu paling enggak aplikasi kita cuma jalan sekitar ya kurang lebih berapa menit ya. Jadi ini sangat terbatas. Kalau express dia cepat tapi sangat terbatas durasinya ya. Dan kalau kita lihat juga di sini si express ini dia nggak support untuk step function activity yang sebelum kita bahas ya. Jadi kita nggak bisa kayak nge-hold selama 1 tahun ya. Jadi kalau activity kan nanti bisa dikerjain oleh VM kita di on-premise atau mungkin dikerjain oleh VM kita di AWS misalkan ya. Dan kalau kita di sini si step function yang standar ini support activity ya. Dan ini biayanya per transisi ya. Jadi ada state, misalkan ada 10 state, transisi dari satu state ke state lainnya itu ada kena charge. Tapi kalau yang express ini berapa banyak
mungkin ya berapa banyak step function express yang kita jalankan dan nanti durasi dari request-nya nanti ya. Ketika si step function-nya cuma jalanin beberapa tasknya cuma 5 menit, ya kita akan kena charge 5 menit aja. Terus kita lihat lagi di sini ya. Kalau yang standar ini sangat cocok tadi ya, karena dia bisa gunakan activity, dia bisa sampai running-nya selama 1 tahun ya. Dan di sini sangat bagus banget kalau misalkan kita perlu semacam manual approval, atau mungkin proses nanti di luar AWS yang perlu kita kerjakan secara manual misalkan ya. Dan di sini kita bisa gunakan si step function tadi ya. Nanti charge itu ya tadi ya, berapa banyak transisi ya dari satu step ke step lainnya yang terjadi di step function yang kita punya. Dari sini kalau misalkan yang express tadi cuma bisa jalan sampai 5 menit aja ya. Ini sangat terbatas ya. Dan ini sangat cocok, tapi ya kelebihannya ya high volume ya. Kita nanti bisa execute AWS Express ini lebih banyak lagi ketimbang yang standar ya. Jadi kita bisa aja sih gunakan dua-duanya ya. Mungkin untuk aplikasi yang nanti komponennya itu perlu jalan butuh waktu yang cukup lama, kita gunakan standar. Jadi kalau misalkan komponen dari aplikasi kita ternyata butuh aksesnya itu sangat cepat, nah kita gunakan Express ya. Dan di sini kita lihat ya, step function use case-nya nanti lumayan banyak. Kita bisa lakukan otomasi, kita nanti bisa transcode multimedia misalkan. Misalkan ternyata transcode video lumayan panjang durasinya, kita bisa gunakan step function, kita wait selama berapa jam misalkan ya. Terus nanti kita juga bisa batch processing, nanti bisa automated workflow juga ya. Jadi kita punya aplikasi, nanti pengen dikerjakan step by step misalkan dari sisi fungsinya. Terus mungkin ada pencabangan, ada mungkin paralel, kita pengen proses itu kita bisa gunakan step function nanti ya. Jadi tugas-tugas yang sebelumnya manual kita bisa execute menggunakan step function juga ya. Caranya tadi menggunakan beberapa lambda function, kita rangkai jadi satu aplikasi yang cukup besar ya. Terus kita lihat lagi di sini lumayan banyak nanti ya tugas yang kita bisa lakukan di step function. Jadi kayak gini ya, kita bisa buat contohnya manual approval, di mana step function nanti, ini ada event bridge ya. Event bridge atau CloudWatch event. Jadi ada service namanya CloudWatch event ya, atau event bridge. Bridge, jembatan, event bridge. Maaf ini tulisan pakai mouse ya. Dan di sini kalau kita lihat perbedaannya apa di sini sama ya. Kedua service ini umumnya sama, cuma event CloudWatch event ini versi yang jadul, event bridge ini versi yang terbaru. Dia support untuk nanti multiple service yang nanti bisa nge-trigger event bridge ya. Nah, maksudnya ini apa sih service? Kita coba lihat aja ya. Event bridge ya. Kita lihat ya, di sini ada CloudWatch event ya. Kita coba cek CloudWatch event. Kalau kita buka CloudWatch event, dia ngasih tahu CloudWatch event sekarang event bridge. Berarti event bridge penerusnya dari si CloudWatch event. Ya, jadi kita diarahkan ke event bridge nanti ya. Jadi CloudWatch event itu versi lama, event bridge versi terbarunya. Nah, kita di sini nanti kita bisa pilih event bus. Jadi apa sih sebenarnya event bus? Jadi gini ya, CloudWatch event sebenarnya salah satu service yang digunakan untuk nge-trigger sesuatu secara otomatis ketika ada event. Eventnya apa nih? Kalau kita di sini kan ketika ada event terjadi, nanti event akan kita routing ke target.
Jadi gampangnya sederhana gini. Kita coba gambarin aja. Jadi nanti di sini ada event. Event itu lumayan banyak ya. Event itu apa sih? Event itu kayak misalkan kita buat VM. Kita nanti mungkin buat VM terus kita upload file misalkan ke S3, atau mungkin kita nanti ngapain nih? Kita misalkan matiin VM, delete VM. Ini adalah event. Nah, kalau kita di sini, ini adalah event-event di AWS, ya. Dan event-event ini sebenarnya AWS akan semacam push event-event ini nanti ke event bridge tadi, ke namanya event bus, ya, event bus nanti. Event bus nanti menerima banyak event-event nih. Ini semacam endpoint ya. Nah, mungkin saya pakai pulpen aja ya. Tapi kalau saya pasang ini. Saya mau minum dulu ya, Pak. Ini masih sepi ya, masih 42 orang ya. Biasanya 70-an. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita akan lanjut. Jadi event tadi sebenarnya kayak gitu tadi ya. Ini event-event tadi ini adalah event yang terjadi di AWS ya. Kayak kita buat VM, kita upload file, kita delete VM, kita ngapain aja itu adalah event ya. Nah, event ini biasanya oleh AWS akan di-push ke namanya event bus. Event bus itu macam endpoint ya, kalau bisa dibilang. Nanti bisa dibilang event bus ini nanti terima banyak event. Dan kalau kita gunakan event bridge, kita bisa filter event-event yang kita inginkan. Jadi kita nanti buat semacam pool, ya nanti ngefilter event-event yang banyak ini untuk nanti kita cuma pengen ngelihat nih, ini mungkin eventnya udah banyak. Kita pengen cuma ngefilter satu event aja yang kita mungkin pengen pantau. Misalkan event matiin VM. Event matiin VM ini eventnya pengen kita pantau nih. Ya, makanya kita buat semacam rule atau filternya. Nah, setelah ada event ini terjadi, di event bridge kita bisa atur semacam triggernya nanti. Ketika event ini terjadi, triggernya apa nih? Triggernya nanti bisa aja kita pengen execute Lambda. Atau mungkin bisa juga kita pengen execute ngirimin notifikasi via SMS. Jadi gitu ya. Jadi nanti ada beberapa event akan di-push nanti ke AWS event bus tadi. Ini semacam endpoint. Nanti kita bisa buat rules. Rules-nya nanti ngefilter ketika ada suatu event. Kita pengen nanti kayak ngefilter beberapa event tertentu. Misalkan matiin VM. Ketika matiin VM itu eventnya terjadi, dia akan nge-trigger mungkin Lambda, misalkan SNS. Ya contohnya aja ya. Kita lihat di sini. Ini event base kita pilih yang ini di top. Itu sebagai gambaran sederhananya ya. Entah itu di dalamnya seperti apa. Itu gambaran sederhananya dalam
apa ya, mempelajari apa tuh event bridge ya. Jadi supaya mudah dalam mengetahui bagaimana event bridge bekerja. Maksudnya bagaimana event bridge itu bisa kita pahami. Nah, kita tadi ya, event bus ini kita gunakan nih. Nah, kita bisa buat rule tadi atau filter tadi ya. Nama rule-nya nanti misalkan trigger lambda ya. Dan di sini kita pengen rule-nya nanti untuk matching event tadi ya. Dan kita pengen nanti di sini kita klik next ya. Nah, terus nanti eventnya dari mana nih? Bisa eventnya dari AWS, bisa nanti dari partner. Kita lihat nanti ya. Kita scroll ke bawah ini, kita skip aja. Nah, ini bisa dari AWS. Misalkan eventnya tadi. Ketika di situ kita nanti state-nya berubah. Yang sebelumnya isi-nya running, sekarang state-nya berubah jadi mati atau jadi ke delete. Nah, kita bisa buat ini. Saya pengen buat rule nanti, ya ini kan rule ya, kita buat ini kan ya. Rule-nya nanti ngefilter event pattern tertentu. Ketika misalkan ada AWS service EC2 ini, state-nya berubah, yang sebelumnya running menjadi stop atau terminate, kita pengen pantau event ini aja. Ya. Event yang lain kita nggak mau pikirin ya. Event-event yang misalkan upload file ke S3 bucket, itu bukan upload file lebih tepatnya. Create bucket misalkan. Create bucket. Atau mungkin create bucket misalkan ya. Atau mungkin apa? Ya pokoknya event-event yang terjadi di konsol ya. Misalkan kita delete VM, update security group, itu ada event-event tadi. Nanti eventnya tadi yang ada banyak tadi ini, ada banyak ya, bejibun. Nah, kita pengen filter. Jadi kayak gitu ya. Terus kita lihat di sini, kita klik next ya. Nah, ketika event itu terjadi, kita pengen trigger apa nih? Target yang kita pengen trigger apa nih? Bisa nanti kita trigger kayak banyak ya nanti ya. Contohnya mungkin yang fokus kita bisa kita nanti matiin VM misalkan. Ketika ada event tertentu ya, misalkan eventnya apa nih ya? Eventnya kayak mungkin apa ya, kalau event mati VM mungkin bukan ini kali ya, bukan, nanti kita akan bahas ya, ini ada sendiri nih. Kita akan skip dulu ya. Bisa juga nanti kita jalanin ECS task ya. ECS task itu kan nanti kayak semacam kita pengen jalanin kontainer di cluster yang kita punya misalkan ya. Dan terus bisa juga nanti kita ngejalanin kita bisa aja nanti ngirimin eventnya tadi ke Kinesis data stream atau nanti ke Kinesis data warehouse ya. Menarik juga ya. Terus nanti juga bisa kita kayak nge-trigger lambda function atau mungkin nanti kita bisa juga ngirimin notifikasi ke SNS atau ke SQS. Banyak banget ya event-eventnya. Event yang menarik misalkan kita balik lagi ya. Event yang menarik di sini ada lagi yang lain. Contohnya ini ada health. Ya. Health ini kalau kita lihat, kita bisa lihat di sini health ini sebenarnya ini personal health dashboard. Ya. Ini health dashboard ini merupakan dashboard yang kita gunakan untuk memantau event yang terjadi di data center atau sistemnya AWS. Kalau misalkan ada masalah, ini akan masuk ke sini. Misalkan data centernya AWS kebakaran atau apa ya, atau mungkin sistemnya error, API-nya mungkin latensinya tinggi banget. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Contohnya kita bisa lihat event-event sebelumnya. Ini contohnya di ini di event log. Ini event-event sebelumnya ya. Ada operational issue, ada relasi container service, operational notification, atau apa nanti, banyak informasi kita bisa dapetin di sini ya.
Ada masalah apa operational issue di CodeTrail, itu nanti dia ngasih. Nah, ini kita bisa buat nih, saya pengen nanti pantau health tadi. Nah, ketika misalkan ada health event, misalkan service EC2. Service issue itu nanti ada isu nih. Isunya apa? Isunya nanti mungkin apa ini yang enak ya? Ini isunya ada masalah operasional ya. Ada masalah power connectivity, mungkin kabelnya keputus ya, atau mungkin networknya bermasalah ya, atau mungkin apa ya? Ya mungkin itu aja ya. Terus mungkin API issue ya. Kita pengen buat VM, ternyata mungkin API-nya isi itu kayaknya ada masalah ya. Kita bisa buat seperti ini, dan nanti kita pengen klik next, dan nanti kita pengen ngirimin notifikasi ke SNS ya. Kita pengen dapetin notifikasinya via email ke SNS topik yang kita punya. Itu salah satunya ya. Bisa juga eventnya lumayan banyak nanti. Kalau kita balik lagi, eventnya bisa tadi ya, partner juga nih. Jadi ini di luar AWS ya. Bisa nanti event, banyak nih. Out null misalkan untuk authentication ya. Bisa juga nanti event kayak banyak dari GitHub misalkan ya. Ada kita rilis sesuatu di GitHub, kita push di GitHub, atau mungkin menarik ya, kita delete branch atau tag ya. Itu nanti kita pengen mungkin nge-trigger Lambda function, atau mungkin not SMS untuk notifikasi ya. Dan banyak ya, ini kita bisa lihat, ada juga event MongoDB misalkan, mungkin kita bisa nge-trigger Lambda function untuk memastikan kalau ada apa-apa di MongoDB cluster yang kita punya misalkan ya. Dan kalau dari AWS tadi mungkin nggak terlalu banyak ya kalau kelasnya nanti developer ya. Kalau kelasnya nanti DevOps, di atasnya developer, kita kan associate nih. Di atasnya ada DevOps, itu DevOps kita harus ngerti event bridge ya. Tapi kalau developer nggak terlalu harus ya. Kita lihat kalau kita balik lagi, sebenarnya bisa event bridge itu digunakan untuk mantau event atau schedule ya. Schedule ngapain nih? Kalau kita lihat ya, schedule kita atur misalkan schedule tiap 24 jam. 24 jam misalkan. Kita pengen ngapain? Kita pengen nanti di sini saya punya Lambda function. Lambda ya. Lambda function. Ini ada function ya, kalau kita lihat sini ada function, stop di situ. Coba kalau kita lihat si functionnya tadi. Stop di situ ya. Nah di sini lambda function ya, kalau kita lihat. Nah dia lambda functionnya nanti, dia kayak yang menggunakan Moto 3, terus nanti dia akan ngambil environment variable. Environment variable di sini configuration, environment variable, tag automation, value turn off ya. Jadi pengen ngambil environment variable ini ya. Terus nanti di sini terus nanti di sini kita akan lihat, saya gunakan si Boto 3 tadi untuk menggunakan service EC2 ya. Dan kita di sini kita pengen EC2 nanti ya kita filter ya. Saya pengen nanti EC2-nya itu menggunakan tag. Tadi tagnya auto apa ya? Maaf saya lupa lagi. Tagnya itu automation, value-nya turn off. Jadi saya pengen ketika ada dia tag automation, value turn off, itu nanti kalau misalkan kita filter dan kita temukan VM nanti, itu kita pengen nanti di sini, kita pengen turn off VM-nya. Ini ya, ec2.instance dan filter.stop. Kita pengen matiin VM-nya tadi. Jadi kita pengen nanti
setiap misalkan berapa jam sekali, misalkan kita bisa, ntar ya, ada tamu, maaf. Ada paket ya, maaf. Datang. Kita lanjut ya di sini. Jadi ini lambda functionnya bisa kita gunakan untuk nge-trigger misalkan untuk matiin VM, delete VM, bisa juga tadi ya. Bisa kita gunakan kalau matiin VM terlalu ribet, kita bisa gunakan ini. Isi itu stop instance ya. Kita masukin instance ID-nya. Bisa juga ya. Ini lebih simpel sebenarnya. Yang start instance nggak ada dia. Cuma reboot, stop, terminate aja. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini fungsinya dari si event bridge tadi. Nah tadi ya, misalkan event bridge nge-trigger lambda function setiap mungkin berapa jam sekali atau mungkin berdasarkan schedule-nya nanti kita gunakan form expression ya untuk mengatur schedule-nya. Nanti lambda akan nge-trigger step function. Step function di sini mungkin akan ngerjain beberapa step by step-nya nanti. Step 1, step 2, step 3 nanti. Nah, terus di sini kita lihat lambda function akan ngirimin notifikasi. Mungkin menggunakan simple email service. Ini salah satu service di AWS yang digunakan sebagai mail server. Kita bisa setup mail server kita menggunakan Amazon Simple Email Service ya. Syaratnya nanti dia harus kita punya nama domain ya, dan kita setup si SES ini. Nanti lambda function trigger API-nya SES untuk kirimin email. Nanti email yang diterima dibaca oleh mungkin manajer nanti mungkin pada saat ngeklik OK misalkan, nanti di sini dia akan kayak melakukan API call ke Amazon API Gateway untuk ngirimin informasi bahwa sudah di-approve atau. Jadi maksudnya gini, kenapa kita gunakan SES? Karena SES ini nanti emailnya bisa kita format. Ya, kalau kita gunakan SMS, dia bentuknya kayak teks biasa. Tapi kalau SES, itu kita bisa buat kayak formatnya HTML ya. Jadi emailnya nanti ada gambarnya, maksudnya ada warna-warnanya nanti. Dan ini nanti pada saat ngirimin email notification, di situ ada suatu link. Pada saat kita klik, itu ada tokennya. Ya, nanti tokennya nanti pada saat diklik linknya nanti, dia akan mungkin ke web browser ya. Jadi kayak misalkan pada saat si manajer yang ngeklik nanti, dia akan nge-trigger kayak semacam HTTP request ke API Gateway. Nanti request itu akan dimasukkan juga tokennya tadi, dan API Gateway akan memproses request-nya dan nanti diterusin ke step function untuk ngasih tahu ke step function ini sudah di-approve atau enggak. Atau mungkin dia nggak nge-approve atau enggak, bisa aja kan ya. Bisa aja nanti si manajer nanti dia nggak pencet link untuk approve, tapi link untuk nggak nge-approve. Nanti step function bisa tahu, oh ternyata ini kayaknya nggak di-approve. Jadi seperti itu ya, kita bisa buat manual approval seperti ini. Atau bisa juga pada saat step function-nya jalan, udah di step ke-10, kita buat seperti ini. Ya nanti step function nge-trigger lambda function, nanti dia ngirimin email SES, nanti si manajer harus melakukan approval. Mungkin approvalnya cukup lama ya, mungkin perlu diadakan rapat dulu atau apa, dan ini mungkin contohnya manual approval, apakah karyawan nanti itu akan dinaikkan jabatannya atau enggak misalkan. Pada saat si manajer klik yes, nanti di sini API Gateway menerima request-nya, step function nanti tahu bahwa itu di-approve, nanti step selanjutnya mungkin ada lambda function yang nanti lambda function itu insert suatu data atau mungkin update data karyawan tadi supaya nanti karyawan tadi dirubah di sistemnya tadi untuk naik jabatan misalnya. Jadi kayak gitu, misalkan sistemnya bisa buat seperti itu ya. Dan approval bisa aja menunggu waktu berapa hari ya, kan bisa juga tuh ya. Jadi kita bisa lakukan sistemnya seperti ini.
Ini contohnya ya, ini use case-nya tadi, employee promotion process, manual approval, tipenya task. Nah, di sini ada tadi activity ya, perlu diingat ya, activity. Nanti di sini dia akan melakukan, kalau time out-nya ternyata 3.600 detik ya, berarti bukan beberapa hari, mungkin cuma berapa menit aja ya, jadi nggak lama ya. Jadi ini harus kita proses dengan cepat. Kalau ternyata nggak diproses dengan cepat, ya ini gagal. Terus kita lihat lagi nanti di sini ya. Jadi intinya step function juga bisa kita gunakan untuk machine learning workflow juga ya. Kita tahu kan machine learning ada beberapa stepnya ya, kayak build trainingnya nanti ya, training semacam ini apa model ya. Model itu kan semacam rumus nanti digunakan untuk menghitung dan menganalisis data-data untuk machine learning kita kan. Dan nanti kita lakukan training ke model-model yang sudah ada, dan banyak kan ya step-stepnya itu mungkin kita gunakan step function. Tadi ya kita udah bahas step function, ada task, activity. Task token ini semacam token yang nanti digunakan untuk ngasih tahu ke step function bahwa tugasnya udah kelar ya. Jadi step function tadi nge-generate token ya, maaf. Jadi kayak si step function-nya tadi pada saat dia stepnya activity, dia akan nge-generate token, dan tokennya itu bisa kita gunakan nanti untuk ngasih tahu ke step function ini sudah kelar ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sih, tokennya nanti di-generate oleh step function. Kalau kita pengen ngasih tahu ke step function bahwa tugasnya udah kelar, si aplikasi yang nerima token tadi harus ngirimin API send task sukses berikut dengan tokennya tadi. Terus step function nanti API lumayan banyak ya. Kita bisa buat API, kita nanti bisa buat step function, kita nanti bisa list beberapa step function kita punya ya, banyak nanti kita bisa lakukan di step function ini ya. Dan nanti step function pun ada kuotanya ya, berapa banyak step function yang kita bisa buat ya. Terus nanti tadi kan limitasinya juga berapa mungkin task yang bisa jalan per detik ya, kita juga harus cek juga ya. Pastinya kuota untuk standar workflow dan express itu sangat berbeda. Nah, tapi nggak akan ditanyakan kok. Misalkan standar ini limitnya berapa ratus ribu atau berapa ya, nggak akan ditanyakan ya. Limit-limit seperti itu kayaknya nggak ada ya. Cukup kita tahu dia kayak lambda function kan cuma bisa 15 menit, EPG itu 30 detik, itu yang penting ya. Terus mungkin kalau kuota enggak ya, kalau limit kemungkinan iya, kayak misalkan kita harus tahu lah seenggaknya ya, soalnya nanti kan untuk keputusan itu kita harus tahu kapasitas dari service-service-nya AWS. Contohnya kayak SCS kita cuma bisa ngirimin message 256 KB aja. Kayak DynamoDB per item per recordnya nanti dia cuma bisa nyimpan 400 KB ya. Terus S3 bucket per filenya cuma bisa 5 TB aja. Ya banyak nanti yang kita harus ketahui nanti digunakan juga untuk kebutuhan perancang sistem juga Pak. Tadi ya terkait tentang si step function, kita bisa buat step function dan manage step function via konsol, SDK atau API ya. Intinya beberapa service AWS bisa ya via konsol umumnya ya, via SDK atau via API ya. Jadi ketiga ini bisa kita gunakan untuk manage beberapa resource di AWS ya. Ini demonya kayaknya kalkulator, simple kalkulator. Ini kayaknya kita nggak usah ya, kan kita juga udah demokan. Ini kayaknya ada contoh aplikasinya ya. Ini belum saya persiapkan, tapi kan sebelumnya kita udah ngedemoin ya. 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 Video demonstration. Bisa cek mungkin nanti di modul 11 ya. Demonya seperti apa ya. Tapi kan sebelumnya kita udah demokan ya, gimana cara step function bekerja. Oke, mungkin itu ya. Labnya nanti ada juga ya. Kita nanti akan buat step function. Nanti ada konfigurasi SNS, lambda function juga yang nanti mungkin digunakan untuk step function. Banyak nanti kita buat ya.
nanti kita lihat di sini intinya sih kayak misalkan ini ada API, kalau kita invoke nanti dia ngejalanin step function nanti ada beberapa lambda function yang jalan untuk memproses tugasnya nanti, dan dia juga ada SMS notification yang dikirimkan via email, dan nanti dia juga lambda function ini ngegenerate suatu HTML file. Dan kita lihat ini menarik banget ya, bisa juga nanti si lambda ini kayak ngegenerate bisa juga PDF terus apa-apa nanti ya, dan ditaruh di S3 bucket, dan kita juga ngirim notification bahwa file report sudah di generate dan silakan di download filenya tadi ya. Bisa juga ya kita bisa buat kayak gini, step function itu dia ke-trigger setiap bulan di akhir bulan nanti, dan itu ada lambda function nanti digunakan, kita rangkai, dan nanti lambda function itu kayak mengenerate suatu report, kemudian reportnya ditaruh di S3 bucket, dan nanti kita kirimin notification via email bahwa reportnya sudah diproses dan ditaruh di S3 bucket dan siap di-download ya. Kenapa sih kita gunakan step function? Karena kan tadi kita bisa gunakan waiting-nya ya. Kita nanti bisa juga tasnya nggak hanya dikerjakan oleh Lambda, bisa juga dikerjakan oleh di situ nanti ya. Ini itu aja ya. Ini ada pertanyaan. Kira-kira apa nih jawabannya? Yang lainnya gimana? Oke, jawabannya seperti ini. Iya, itu ya. Kita akan lanjut materi berikutnya. Ini silakan kalau pertanyaannya. Jadi kita lanjut ya. Ini kita akan bahas developing secure application di AWS. Nah, di sini ada Sophia tadi ya, dia pengen membuat website dan ternyata pengen ada semacam sistem untuk loginnya. Jadi nanti mungkin beberapa user eksternal atau mungkin karyawan nanti bisa akses beberapa fitur dan konten yang mungkin nggak bisa diakses oleh orang lain. Atau mungkin ada, bisa juga kan kita gunakan untuk juga external user yang mungkin customer kita pengen mengakses sistem kita tadi, dan kita pengen ngasih benefit tambahan untuk user-user yang sudah terregistrasi nantinya. Google Sync itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Apakah kayak Google Drive, yang Google Drive itu di install di apa desktop, terus nanti sinkron secara otomatis gitu?
Oh, seperti Google Drive itu ya, Google Drive yang otomatis itu. Mungkin aplikasi ini ya, aplikasi kayak nanti ada aplikasi kayak klien gitu kita install di komputer kita, nanti dia kayak connect ke S3 bucket. Pada saat kita taruh nanti di source folder kita di komputer kita, nanti dia akan copy ya. Jadi ada software, tapi saya Viva ya. Kalau untuk yang AWS itu, oh ya, jadi kebanyakan tuh third party ya, kebanyakan third party. Ini ada contohnya ya, contohnya ini third party kebanyakan ya. Mereka third party, jadi dia kayak S3 manager ya. Jadi kita kayak taruh file, nanti di tempatnya itu nanti dia akan copy ke tadi ya. Jadi ada banyak, saya belum coba sih berapa aplikasi ini ya. Oke. Atau bisa kita gunakan ini ya. Mungkin kalau yang punya AWS punya ya, kita bisa gunakan ini apa? Storage gateway ya. Kalau yang AWS punya ya. Tapi skalanya mungkin kurang cocok kalau misalkan untuk pengguna desktop ya. Jadi ini sangat cocok kalau misalkan kita punya beberapa server dan pengen sharing file nanti via storage gateway ya. Jadi bisa sih untuk desktop nanti, maksudnya untuk Linux nanti ya kita bisa mounting. Jadi storage gateway ini kayak gini. Ini storage gateway service ya. Nah nanti di on-premise kita, di data center kita, nanti kita bisa buat semacam gateway lokal. Gateway lokal ini ada beberapa tipe, bentuknya sih VM. Kita nanti kayak download file VMDK kalau di ESXi. Jadi ini kita harus punya semacam virtual hypervisor ya, hypervisor nanti ya. Jadi hypervisornya bisa ESXi, atau nanti KVM, atau nanti Hyper-V. Itu nanti kalau kita punya si hypervisor yang tadi, kita bisa download image-nya nanti dari AWS ya, untuk nge-setup si gateway tadi. Bisa kita setup file gateway, column gateway, atau tab gateway. Ya mungkin ditanyakan itu adalah file gateway ya, di mana file gateway nanti dia menyediakan jadi nanti di sini VM-nya yang tadi kita setup itu akan jadi NAS storage. Nanti beberapa server kita atau mungkin Linux server kita nanti bisa juga SMB juga ya, Windows juga nanti ya. Itu bisa mounting atau pakai si file gateway ini. Jadi file gateway itu kayak NAS storage ya. Bisa diakses via NFS atau SMB. Nanti dia pada saat connect ke sini dan kita upload file ke sana, maksudnya bukan upload tapi copy file nanti ya, ke si file gateway nantinya, itu nanti secara di belakang layar akan dikirimkan ke storage gateway di AWS, dan nanti di sini dari AWS akan disimpan ke S3 bucket ya. Dan bisa juga nanti kita atur supaya nanti dari S3 bucket ke Glacier misalkan. Itu bisa kita atur juga nanti. Itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan si storage gateway tadi, tapi ini sangat kurang cocok untuk pengguna desktop aja. Meskipun bisa ya, tapi sangat sayang karena ini VM harus jalan. Kalau nggak salah VM itu harus kita kasih sekitar
16 GB RAM ya. Kalau di bawah itu saya kurang tahu ya, kayak pernah ngulik-ngulik juga nggak connect ya, maksudnya apa mungkin karena RAM-nya kurang jadi performance-nya itu, apa mungkin di expectation 16 atau settingannya gimana ya. Tapi intinya bagusnya itu kita atur VM-nya nanti 16 GB untuk VM-nya aja, untuk RAM-nya ya. Dan berapa virtual CPU gitu ya, saya lupa. Dan storage-nya juga kita atur. Intinya ini sangat cocok untuk tempat penyimpanan nanti secara lokal. Nanti dia pada saat disimpan di sini, dia akan copy datanya nanti ke S3 secara otomatis ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau untuk yang buat desktop aja tadi, kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga yang tadi kita bahas ya. Ini kita udah ke modul berikutnya ya, kita akan bahas terkait tentang Cognito. Ya di sini kita lihat, oke ini website kita ya, misalkan kita gunakan di situ nih untuk websitenya, terus nanti user request ke CloudFront, nanti untuk konten statiknya, terus nanti di sini untuk konten dynamicnya nanti kita ke load balancing ya. Nah gimana kalau misalkan kita pengen akses resource ini nggak boleh diakses oleh orang yang nggak berhak. Ya misalkan kita pengen buat sistem login lah ya. Nah buat sistem login itu ceritanya nggak mudah ya. Jadi kalau misalkan kita buat di sini, kita nanti harus buat kayak sistem login itu mungkin ya ini ya ngeblok semua request yang mana usernya belum login. Dan untuk security lainnya juga kita bisa gunakan, misalkan selain login tadi ya, kita gunakan kayak security group ya. Jadi security group ini semacam firewall ya. Jadi firewall nanti yang kita bisa atur di VM kita ya. Itu nanti kita gunakan security group. Jadi kita bisa atur security group juga di load balancer HTTP yang kita punya. Nah, untuk proteksi lainnya juga kita bisa gunakan network ACL, itu firewall juga, tapi nanti ngeblok semua request yang kita inginkan di level subnet ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini, kita juga nanti bisa gunakan beberapa service AWS lainnya ya, yang nanti digunakan untuk memproteksi resource kita ya. Di sini untuk secure network connection, tadi ya, pastikan nanti aksesnya ke server kita nanti via HTTPS ya. Kalau di CloudFront kita bisa atur ya nanti setiap akses ke CloudFront kita itu via HTTPS. Terus kita juga bisa atur semacam OI, Origin Access Identity. Ini sebenarnya OI ini nggak lain nggak bukan pada saat CloudFront request ke S3 bucket, S3 bucket bisa tahu kalau request-nya dari CloudFront milik kita. Kenapa? Karena kita aktifin OI. OI itu kayak ngasih identitas ke CloudFront. Kita ngasih ID ke CloudFront, nanti CloudFront pada saat request ke S3 bucket bakal tahu nih request dari si CloudFront tadi via OI tadi ya. Gunanya untuk apa nih S3 bucket tahu atau enggak CloudFront itu request ke kita? Maaf, CloudFront tadi request ke si bucketnya tadi. Nah, gunanya adalah nanti di S3 ini kita bisa buat namanya nanti ya, kita bisa setting nanti bucket policy ya, nanti nge-allow si OI-nya tadi. Jadi saya pengen allow identity-nya si CloudFront tadi supaya bisa akses bucket saya nggak pengen nge-allow selain si OI tadi. Nah itu salah satu security-nya juga ya. Nah, terus security yang lain nantinya, kita lihat lagi di sini ya. Bisa juga nanti koneksi ke database ya, koneksi ke database via TLS atau SSL encryption juga bisa ya. Nah, kalau kita lihat untuk SSL sendiri ya, kalau kita lihat sebenarnya ada banyak proses yang dilakukan di belakang layar. Pertama, kita akan punya server nih, kita registrasi dulu ya, sertifikat kita nanti ke Certificate Authority ya. AWS nanti ada juga ya Certificate Authority-nya. Intinya sih dia yang mengeluarkan sertifikat TLS atau SSL ya. Sertifikat yang bisa dibilang ya ini apa? Sertifikat ya itu tadi ya yang dikeluarkan oleh badan yang terpercaya ya. Nanti sertifikat ini kita install di server kita dan nanti di sini pada saat web browser
request konten ke server kita nanti, web browser itu akan request dulu client identification ya, client request identification. Jadi si web browser ini, si client ini nanti request identification ya. Maksudnya saya pengen tahu nih kamu siapa ya. Maksudnya benar nggak nih servernya ini mungkin secure atau apa misalkan nih kayak gitu ya. Contohnya dia pengen minta identitasnya lah dari si server. Server nanti ngasih tahu nih, ini sertifikat saya dan ini public key saya. Nanti si klien nerima sertifikat tadi, sertifikatnya nanti dicek ke sertifikat authority, ini benar nggak nih sertifikatnya? Jangan-jangan salah. Dia kasih tahu, oh benar nih sertifikatnya. Mungkin kalau di kita ya, kalau di orang nih nomor serinya benar nih. Ya, ini benar nih sertifikatnya asli ya. Nah, kalau gitu klien nanti tahu, oh sertifikatnya asli nih. Atau bisa juga sertifikatnya belum expired ya. Bisa aja sertifikat authority ngasih tahu nih belum expired atau mungkin sudah expired ya. Nah, setelah sertifikatnya udah diautentikasi, terus public key-nya nih buat apa nih? Nah, sebenarnya si klien nanti, si web browser kita ini nantinya akan nge-generate suatu session key ya. Nge-generate ya, ini random nanti ya. Nah, nanti dikirimkan ke server ini. Nah, tapi sebelum dikirimkan nggak aman dong kalau kita kirimin lempar gini aja. Karena nanti bisa aja ada yang nge-sniffing, ada yang nge-catch si paketnya ini. Bisa aja kan ada yang ngambil nanti ya, siapa ya, kita nggak tahu kan. Makanya di sini si session key-nya ini kita harus enkripsi, kita enkripsi ya, supaya nanti bisa aman dikirimkan. Makanya kita client send encrypted session key, dienkripsi oleh si public key-nya milik si server tadi. Nah, terus yang kita lakukan lagi apa nih? Nah, kalau kita di sini ini nggak selesai ya, di mana si session key yang terenkripsi tadi diterima oleh si server, terenkripsi nih ya. Nah, si server harus ngebuka nih. Ini kan terenkripsi terkunci ya. Nah, harus buka pakai apa? Pakai private key yang dimiliki oleh si server. Server punya private key-nya. Dia buka nih session key-nya. Setelah dia buka, dia delete encryption-nya ini. Nah, nanti dia akan ini ya apa? Acknowledge tadi ya. Encryption-nya tadi menggunakan session key. Jadi kayak dia itu kayak ngasih tahu ya, oke saya akan pakai session key-nya. Dan nanti klien dengan si server komunikasi pakai session key tadi. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi server dimintain informasinya, kamu informasinya apa, nanti server berikan, klien nanti ngecek, oh ternyata benar ini sertifikatnya, dia berdasarkan nomor serinya tadi, mungkin gampangnya seperti ya, ternyata terdaftar, nggak expired, nanti oke, karena saya sudah yakin, maka saya berikan key saya, session key saya nanti, di generate nih ya, secara random nanti. Tapi kalau dikirimin itu berbahaya, makanya nanti dienkripsi menggunakan public key milik si server. Kalaupun nanti si session key-nya ini diambil oleh orang yang nggak berhak, nggak masalah, karena session key-nya terenkripsi. Ya, untuk bisa buka harus pakai private key-nya milik si server. Setelah dikirimin session key-nya, si server akan ngebuka tadi. Dan setelah dibuka, maka session key-nya tadi yang dibuka tadi, itu akan digunakan untuk enkripsi. Klien punya session key, server punya session key yang sama, mereka bisa nanti komunikasi satu sama lain menggunakan session tadi. Ini kalau kita akses HTTPS ya, kita di sini ya. Ini kita kalau kita di sini nih, kelihatan nih ya. Ini sertifikatnya tadi ya, ini sertifikatnya tadi. Ini sertifikatnya dari websitenya AWS. Ini ada public key-nya tadi ya, informasi public key-nya. Dan ini ada informasi banyak nih. Intinya ini nanti dimintain oleh web browser. Nanti web browser akan ngecek ini benar atau enggak ya. Jadi kayak gitu ya. Kelihatannya tadi rumit banget. Tapi kalau dari kita tinggal klik website aja. Nanti di belakang layar prosesnya seperti itu ya. Terus kita lihat di sini.
challenge manage certificate itu tampaknya sangat merepotkan ya, karena kan bisa dibilang gimana kalau private key-nya tadi, ya kita kehilangan private key-nya. Atau mungkin servernya tadi kena breach tadi ya, diambil private-nya oleh orang yang nge-backup. Nah itu gimana nih? Untuk rotation-nya gimana? Untuk cost-nya gimana? Kan mahal misalkan ya, kalau di Gizzard atau VeriSign ada biayanya juga ya pastinya. Ini solusinya apa nih? Nah, kita di sini kita bisa gunakan AWS Certificate Manager ya. Jadi nanti kita bisa request certificate TLS, harusnya SSL kan udah outdate ya, nggak secure ya. Kita bisa request sertifikat TLS nantinya, dan sertifikat TLS ini kita bisa dapetin untuk website yang kita punya nanti. Nah, sertifikat TLS ini kita nanti bisa install ke CloudFront dan ke load balancer atau ke service-service AWS lainnya. Tapi nggak bisa kita install ke sini, nggak bisa nih. Ke VM nggak bisa ya, karena kita nggak bisa download. Sertifikatnya nggak bisa download nih. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti ada di SCM aja, nggak bisa kita download. Dan ini kita bisa dapetin gratis ya. Ya. Nah itulah kita nggak bisa download ya, karena dia gratis. Dan sertifikat ini nanti desain oleh AWS ya, oleh Amazon. Dan kita lihat tadi ya, ini contohnya tadi kan yang kita kan pernah coba demo ya. Dan ini contohnya website saya ya, belajar AWS Cloud. Dan kalau kita cek, ini saya pakai apa itu SCM tadi ya. Ini sertifikatnya untuk belajar AWS Cloud. Dan di sini dia desain oleh Amazon ya. Jadi ini beberapa informasinya ya, organization Amazon ya. Jadi bisa dibilang nih menarik juga kalau misalkan kita pengen buat website tapi nggak pengen beli sertifikat untuk TLS. Kita request aja ya. Nah, untuk authentication menggunakan SCS ya. Jadi gini, pastikan kita pengen kontrol akses ke aplikasi kita ya. Nah, kita bisa gunakan apa sih? Misalkan nih, saya punya EC2 dan kita pengen EC2-nya ini nanti mungkin connect ke mana nih? Mungkin EC2-nya pengen connect ke service AWS. Nah, di sini kan kita bisa biasanya gunakan role ya. Nah, sebenarnya di role ini bisa dibilang ada semacam action di belakang layar ya. Sebenarnya EC2 itu dia ini kan pada saat EC2 ya pakai role yang kita bahas sebelumnya ya. Nanti kan di dalam EC2 ini ada informasi kayak access key ID dan secret access key dan token. Nanti bisa kita lihat di dalam VM kita tadi pada saat kita pasang role. Nah, itu di mana sih ini informasinya kok bisa dapat ya? Nah, sebenarnya EC2 ini dia request ke STS. Dia akan request, oke, saya mau pakai role yang ini tadi dipasang. Saya mau pakai role yang tadi dipasang ke saya nih. Dan terus kita request ke STS. STS akan ngecek, oh ini ada request nih. Ada EC2 pengen pakai role. Boleh nggak nih? Nah, kalau misalkan dicek dan dicek boleh misalkan, nah nanti STS akan nge-generate access key ID, secret access key, dan token tadi. Dan nanti EC2 akan terima informasi tadi dan informasi tadi nanti akan tersedia ke aplikasi. Jadi aplikasi kita nanti pada saat pakai SDK, dia akan SDK dia akan mengambil informasi ID-nya tadi, key-nya dan token-nya tadi untuk akses ke service AWS. Jadi kayak gitu ya. Jadi di belakang layar itu ada SCS tadi. Nah, ini kenapa penjelasannya sekarang, karena biar nggak terlalu bingung di awal ya. Jadi nanti pada saat di situ pakai role, di situ nanti di belakang layar sistemnya akan request ke SCS, ini saya mau pakai role ini, tolong tokennya, tolong key-nya nanti berikan, SCS akan ngecek kalau ada request dari isi itu,
Saya akan approve karena dibolehkan ya. Nanti di sini SCS akan nge-generate token-token dan informasi yang dibutuhkan, nanti diberikan ke app server. Ya. App server nanti akan menyediakan informasi token, key, dan ID tadi ke aplikasi supaya aplikasi bisa akses ke AWS. Itu terlihat rumit ya, tapi memang perjalanannya seperti itu. Dan kita lihat juga untuk access control ada beberapa hal ya. Contohnya tadi ada istilahnya authentication untuk verifikasi siapa yang melakukan request. Terus ada authorization juga. Authentication untuk ngecek identitinya, authorization untuk mengecek permission si user tadi itu boleh ngapain sih. Dan nanti ada juga namanya identity provider, ini semacam database yang berisikan user-user kita. Contohnya kayak Facebook, atau Instagram, atau Google account, Gmail account misalkan ya. Itu kan dia bisa dibilang memiliki database Gmail account kita, memiliki database Facebook kita, maksudnya user account Facebook kita tadi. Nah, itu adalah identity provider. Identity broker itu nanti biasanya ngecek authenticate ke identity provider, benar nggak nih username password. Dan kita lihat nanti ya, ada beberapa standar yang kita bisa gunakan untuk biasanya authentication nanti. Ada istilahnya SAML ya, untuk authentication nanti, ada juga OpenID dan JSON Web Token ya. Kita bisa gunakan beberapa standar ini nanti yang kita gunakan untuk authentication aplikasi kita. Nah, kita lihat kenapa kita gunakan temporary security credential. Jadi kita gini ya, aplikasi bisa aja, aplikasi menggunakan access key ID dan secret access key ya. Access key ID dan secret access key. Nah, tapi ini jadi masalah. Kenapa? Karena ini sifatnya permanen. Tetap dia seperti itu. Kecuali kalau kita delete, kita ini ya, kita kayak bisa dibilang kita kayak bisa lakukan itu nge-deaktifin atau mungkin membuat key-nya ini jadi expired, bisa juga ya. Tapi intinya ini permanen, sangat nggak bagus karena key ini kalau diambil itu nanti bisa dipakai oleh siapapun. Ya. Terus solusinya apa ya? Kita bisa tadi pakai role. Kalau pakai role, nanti aplikasi bisa akses key ID, secret access key, dan token, di mana ketiganya ini punya time limitnya. Pada saat time limitnya sudah habis, ini akan di-delete dan nanti akan di-generate yang baru. Access key ID, secret access key, dan token lagi. Ini yang baru nih. Dan ada time limitnya juga. Jadi kayak gitu ya. Jadi menariknya dari si role tadi, pada saat kita gunakan role, nanti dia ada akses key ID dan secret access key tadi yang bisa digunakan, dan itu dia ada time limitnya. Jadi dia akan ngerotasi secara otomatis. Jadi dengan role tadi kita bisa dapetin temporary security credential secara otomatis nantinya ya. Apalagi kalau kita gunakan SDK, dia sudah bisa dibilang sudah terintegrate dengan kemampuan untuk ngambil temporary credential tadi secara otomatis ya. Itu fungsinya tadi ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini ya. CSS tadi ini adalah web service ya, yang sebenarnya tadi dia nerima request untuk ngebolehin aksesnya nanti via token yang di-generate oleh STS. Jadi nanti STS akan nerima request dan cek ini requestnya ini benar atau enggak. Tadi ya, dia akan nge-generate kredensial yang umurnya pendek, ini ya, short-lived kredensial yang terdiri dari access key ID, secret access key, dan juga session token. Ketiga-tiganya ini ada durasinya dan nggak bisa digunakan kembali ketika dia expired. Jadi tadi ya, pada saat kita pakai role, isi itu akan request ke SCS, tolong minta access key ID, secret access key, session token. Nanti saya akan ngecek, kalau dibolehkan, nanti dia akan ngasih informasi kredensial yang temporary tadi. Ya. Di sini SCS nanti, sebelum kita bisa gunakan SCS tadi, pastinya yang request itu harus ada permission-nya, ya.
Dan biasanya permission-nya itu ada di dalam role-nya. Jadi role ini ada semacam trusted policy-nya. Artinya, siapa yang boleh pakai? Kalau misalkan nanti si Fulan mau pakai role ini, terus request ke STS, terus pas dicek nggak ada nih si Fulan. Nah, itu bakal ditolak oleh STS. Ya, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Kalau kita cek nanti di konsolnya AWS, ya, nih ya. Kita Lambda lah. Kita coba cek ya Lambda configuration permission. Ini saya punya role ya Lambda function. Nah, ini kita cek nanti trusted policy-nya ya. Nah, ini trust relationship, ini policy-nya nih. Ini trusted policy nih. Artinya kalau kita cek di sini, ini efeknya allow untuk service Lambda untuk meng-assume role, STS assume role. Jadi kita berikan permission, oke, role yang kita buat ini, role-nya namanya Lambda start stop is itu, kita bolehin untuk dipakai atau assume role nanti oleh Lambda Amazon AWS, oleh service AWS. Dan ketika si Lambda ini pakai role ini, dia nanti akan dapetin permission ini tadi, ya. Dia dapetin permission untuk matiin, hidupin VM, dia dapat permission untuk apa nanti ya. Jadi seperti itu ya. Dan si trust relationship ini bisa service, bisa juga nanti account ID, contohnya ini ya. Contohnya yang saya punya ini, coba auditor. Ini ya. Bisa juga nanti ID user, ya, ID root user nanti, itu bisa kita masukin di sini ya. Kayak gitu. Terus tadi yang bisa pakai CSS, maksudnya si role tadi bisa user, bisa aplikasi, ya maaf, bisa service AWS, bisa juga nanti federated identity, misalkan user Facebook, user Google, nanti bisa juga menggunakan SCS untuk minta temporary credential ya. Kita juga akan bahas nanti di sini. Dan kita lihat SCS ini cara kerja gimana ya. Jadi kita bisa buat semacam sistem seperti ini. User, login, menggunakan username password di aplikasi kita. Nanti aplikasi kita nanti di belakang layar ada service yang ngecek username dan password tadi. Ini service-nya adalah identity broker. Ini dedicated service yang ngecek inputan user tadi, username dan passwordnya dia cek. Tapi dia nggak punya database, dia cuma ngecek aja. Dia akan nerima request tadi, oh ada yang mau login nih, saya cek dulu ya. Dia cek nanti ke identity provider. Identity providernya bisa tadi ya, bisa Facebook, bisa nanti Google, bisa nanti Instagram atau apa nanti ya. Bisa juga nanti Twitter, pokoknya atau bisa juga database kita sendiri ya. Database atau mungkin kita punya database sendiri ya. Bisa aja kan. Terus bisa juga nanti kayak ini ya, Active Directory, terus LDAP server nanti ya. Jadi pokoknya ada banyak nanti contoh-contohnya. Pokoknya di provider nanti itu adalah semacam sistem yang nanti menyimpan informasi username dan password kita. Nah, setelah dicek, oh ternyata benar nih username passwordnya ya. Nanti dari broker akan ngapain? Akan request ke SCS. Oke, saya request nih untuk temporary credential. Nanti SCS akan ngecek nih. Oh ini dari request nih. Saya harus cek dulu nih. Requestnya benar nggak nih? Dia cek nanti via IAM. Ini dari request benar nggak nih? Dia boleh dapetin tokennya nggak nih? Maka nanti IAM akan mengauthenticate nanti. Oh, benar nih. Dia boleh akses. Nanti SCS akan nge-generate temporary credentialnya tadi. Nanti temporary credentialnya diberikan ke identity broker, nanti broker akan berikan ke aplikasi nanti. Nah, aplikasi apa temporary credential dong?
nanti user tadi menggunakan temporary credential tadi, maksudnya user menggunakan aplikasi akan menggunakan si temporary credential tadi, karena ini kan usernya udah login ya. Nanti temporary credential digunakan untuk akses ke S3 bucket. Kayak gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Ya, kalau kita pengen punya buat bangun sistem di mana sistemnya tadi pengen ada kemampuan login dan logout-nya ya. Jadi kayak gitu sih. Ini yang kita bisa buat ya. Nah, terus kalau kita cek lagi di sini, kayaknya agak ribet ya buatnya ya. Kita harus buat identity broker, terus identity brokernya ini harus tahu gimana caranya connect ke identity provider. Berarti kalau misalkan dia pengen connect ke Facebook, ke Google, ke Amazon.com ya, ke mungkin Twitter, kita harus tahu nanti akses ke API-nya tadi. Gimana kita akses API Twitter, gimana kita akses API Facebook untuk mengetahui username dan password ini benar atau enggak. Ya. Nah, terus kalau kita udah ngerti, kita juga harus atur gimana caranya kita request ke STS. Gimana nanti kalau kita dapat tokennya dan authentication-nya nanti ke STS ya. Dan kalau kita udah tahu nanti ya ya seperti itu ya, nanti gimana integrasi nanti identity broker dengan aplikasi kita. Bisa aja kan ya. Terus kita integrasikan juga identity broker ke aplikasi kita juga, mungkin via API gateway misalkan. Nah, kayak gitu ini ribet banget ya kalau kita lihat. Atau bisa juga nanti identity provider-nya adalah IAM ya. Jadi user nanti masukin username dan password IAM. Nanti identity broker ngecek ke IAM, ini benar nggak nih? Ada user yang masukin, ini username-nya Fulan, terus ID-nya, maaf, akun ID-nya ini, terus ini password-nya. IAM akan ngecek nih, oh ternyata benar nih. Nah, terus baru prosesnya kurang lebih sama. Cuma bedanya ini nanti yang ngecek adalah IAM tadi ya. Nah, ini bisa apapun ya. Pokoknya identity provider bisa juga database yang kita buat. Misalkan ya, database MySQL bisa juga. Tapi kan ya nggak bagus juga masalah database ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini. SES nanti menerima operation lumayan banyak ya. Jadi assume role itu request untuk minta penggunaan role tadi, saya mau pakai role ini. Bisa juga assume role with web identity, misalkan user kita ini dari Facebook, dari Google pengen menggunakan role tadi, itu juga sama ya. Bisa juga nanti assume role with SAML, ini kalau misalkan sistem kita nanti menggunakan LDAP, jadi user LDAP nanti pengen menggunakan role tadi. Jadi banyak ya API nanti diterima oleh STS. Dan kita harus tahu nanti tadi identity broker supaya nanti bisa ngirimin API ke STS caranya gitu ya. Nah, kita juga nanti bisa gunakan si CloudTrail untuk merekam aktivitas yang terjadi dalam sistem kita ya. Kita login, kita delete VM, kita create VM, itu semua akan di-capture oleh CloudTrail. Ya, jadi semuanya ya, baik itu via konsol, via SDK, itu akan terekam oleh CloudTrail. Nanti kita bisa lihat nih, aktivitas yang terjadi di dalam CloudTrail tadi. Ya. Dan terus kita lihat di sini ini adalah lognya. Ya, kita lihat di sini ternyata ada aktivitas assume role yang dilakukan oleh user ternyata. Ya. Dan di sini kita lihat user yang melakukan assume role tadi adalah ini ada ID-nya ya. Dan terus di sini kita lihat ada kayak semacam tanggalnya, kapan dilakukan itu. Tanggal sekian, ya. Jam sekian. Nah, terus di sini pada saat dia pengen gunakan role tadi, ya, maksudnya kalau kita di sini kan ini ya, maksudnya tadi ada user menggunakan role, ini account ID-nya nanti, dan ini kapan dilakukan penggunaan role tadi. Dan terus ini kita lihat, ini dia melakukan apa sih? Jadi si user tadi atau si sistem tadi misalkan yang menggunakan role, ternyata dia mematikan salah satu VM. Ya, kita cek lagi di sini, mungkin agak ribet ya, kenapa dia, ini kan lognya langsung ya, dia pakai role, dan nanti si role tadi, maksudnya user yang menggunakan role tadi melakukan delete VM. Tapi kalaupun nanti dia nggak pakai role, ketahuan juga kok ya.
nanti account ID-nya berapa, nama usernya siapa, nanti kita bisa lihat informasinya nanti di situ, dan dia melakukan apa, kapan dilakukannya. Terus nanti di sini kita juga bisa cek nanti ini tadi ya, kalau ini kan dia pakai role, kalau yang ini jelas ini pakai oh ini bukan role tapi sampel user ya. Usernya namanya Bob, dia melakukan apa nanti, ini bisa kita pantau. Jadi intinya ini log yang nanti direkam oleh CodeTrail, dan nanti log-log ini bisa kita lihat nanti, bisa kita query ya, dan nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam sistem kita nantinya. Tadi ya, jadi STS ini untuk nge-generate temporary credential, sedangkan CodeTrail untuk ngerekam semua aktivitas yang terjadi. User login, kita delete VM, kita edit security group, itu terekam semua di CodeTrail. Jadi kalau misalkan kita pengen bertanya, siapa nih matiin VM? Ya kita cek di CodeTrail ya. Biasanya kan nggak ada yang ngaku ya. Siapa tahu. Ya nanti kita bisa cek di CodeTrail siapa yang matiin, mungkin via konsol misalkan, matiin ya. Itu nanti terekam di CodeTrail. Terus ada autentikasi menggunakan Cognito ya. Jadi ini salah satu service. Tadi kan kalau kita lihat, kita balik lagi nih. Ini ribet banget ya. Kita buat identity broker, terus kita harus autentikasi ke identity providernya. Ini agak ribet. Gimana kalau kita connect LCS dan lain-lainnya nanti. Nah, kita bisa gunakan si Cognito ini untuk membantu kita dalam authentication ya. Jadi kita mungkin bisa membangun kayak gini, sistem kita nanti login with Facebook, login with Google ya. Kan enak ya kita mungkin pakai aplikasi mobile, terus ada informasi kayak login with Facebook, login with Google ya. Jadi kita bisa bantu nanti menggunakan Cognito ya. Jadi Cognito nanti menyediakan sistem untuk memudahkan developer untuk menyediakan sistem login dan logout dan registrasi juga, dan integrasi dengan beberapa identity provider yang tersedia. Ya kayak misalkan kita nanti bisa integrasikan dengan Facebook, Google nanti ya. Bisa juga dengan LDAP misalkan, Active Directory ya, dan banyak lagi, kasus IDP juga bisa nanti. Jadi ini bisa dibilang Cognito nanti semacam service yang menyediakan tadi sistem untuk authentication dan authorization ya. Jadi kita nggak usah mikirin logiknya dari si Cognito lagi. Kita nanti nggak usah mikirin gimana caranya dia bisa connect ke Google nanti. Itu udah ada frameworknya di dalam Cognito. Mungkin kita tinggal setup aja gimana ya. Tetapi itu udah bisa dibilang dari sisi developer sudah dikerjakan semua oleh si Cognito ya. Jadi udah dikerjakan sebagian besar Cognito. Kita tinggal nanti memanfaatkan si Cognito ini aja ya. Ini kita lihat lagi nanti ya. Oke. Ntar kita lihat di sini, ini udah halaman slide 20. Oke, masih ada sekitar 20-an lagi ya. Maaf, gini, kayaknya, oke, kita pertanyaan. Ya, kalau SES itu dia kayak ngirimin email ya, ngirimin email. Tapi perlu diingat kalau SES itu bisa langsung kirim email tanpa konfirmasi. Kalau misalkan SNS topik, itu harus kita konfirmasi dulu. Kita buat subscribernya harus approve kalau dia pengen jadi subscriber. Kalau SES, ya kita kayak email biasa, kita kirim email, mau mereka approve atau enggak, ya terserah, pokoknya kita bisa ngirimin email. Oke. Kalau di topik SNS topik nggak akan ngirim email sama sekali sebelum email address tadi nge-approve supaya dia jadi subscriber. Ya, jadi kayak gitu. Maaf, ini kayaknya kita udahin aja ya, karena terus terang saya besok ada kerjaan lagi penting ya. Tapi karena kita ini sudah sekitar udah berapa halaman nih? Sekitar 30 atau 20-an halaman ya. Saya rasa udah cukup karena nanti kan besoknya itu tinggal satu modul lagi ya. Setengah modul ini kira-kira dengan modul terakhir nanti yang CI/CD ya. Jadi harusnya insya Allah cukup ya.
CI/CD cuma berapa slide doang. Insya Allah kita bisa selesaikan besok. Jadi mohon maaf, kayaknya kita bisa sudahi sekarang, kan 40 slide juga ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan kita jumpa lagi insya Allah besok malam ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.